Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 17 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia bab 17 ayat 5-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Yesus dalam pengajarannya kepada para muridnya dan semua orang yang mengikuti dia saat itu bercerita tentang kehidupan seorang kaya dan kehidupan seorang miskin. Orang miskin bernama Lazarus. Kehidupan orang kaya sangat luar biasa. Ia hidup dalam kemewahannya. Tetapi sama sekali tidak peduli dengan seorang miskin yang ada di dekatnya. Bahkan yang duduk dekat meja makannya. Kemewahan hidup yang dialami oleh orang kaya di dunia ini ternyata hanya berlaku untuk dunia saja. Karena ketika keduanya meninggal, Lazarus meninggal duluan dan kemudian menyusul orang kaya. Lazarus yang dalam hidupnya di dunia mengalami penderitaan yang luar biasa. Boleh dikatakan hidupnya bergantung pada siapa yang memberi kepadanya saat dia membutuhkan. Lazarus meninggal dan menikmati kebahagiaan hidup bersama dengan Allah. Tetapi menurut cerita Injil hari ini, Lazarus berada di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya yang sekali lagi hidup dalam kemewahan tanpa peduli kepada orang yang ada di sekitarnya, terutama Lazarus si miskin yang ada di dekat kaki meja makannya, mengalami penderitaan sesudah kematiannya, penderitaan yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita Injil ini menjadi sebuah kebenaran dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini. Allah berfirman melalui Nabi Yeremia, "Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan manusiawinya. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Saudari dan saudara yang terkasih, orang kaya adalah gambaran sosok manusia yang dalam hidupnya di dunia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan harta kekayaannya, mengandalkan kemewah hidupnya, dan meninggalkan Tuhan sama sekali. Di sisi lain, si miskin Lazarus adalah gambaran sosok manusia yang sangat menderita dalam hidupnya di dunia secara material. Tetapi rupanya dia memiliki hati yang percaya kepada Allah. Karena itu, keduanya menjadi terbalik dalam hidup sesudah hidup di dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih, kedua bacaan hari ini mengajak kita sekalian untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, di dunia ini. Tentu lebih lagi untuk hari esok, daripada mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusiawi kita, termasuk harta kekayaan kita.
Masa Prapaskah adalah masa di mana kita meningkatkan kehidupan doa kita. Diharapkan bahwa dengan meningkatkan kehidupan doa kita dalam relasi yang akrab dengan Tuhan, kita akhirnya menemukan kesadaran baru, yakni hidup kita tidak ada apa-apanya, tidak punya arti apa-apanya kalau berada di luar Tuhan, atau kalau mengandalkan kemampuan diri kita sebagai manusia. Hidup kita baru mempunyai arti yang sempurna kalau Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi sandaran dan pegangan kehidupan kita. Orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang terberkati. Sekalipun mungkin di dunia ini berkat dari Tuhan itu tidak nampak secara jasmani, tidak nampak secara material. Asalkan dia tetap percaya pada Tuhan yang menyelenggarakan hidupnya, tetap yakin bahwa hidupnya akan berubah pada suatu saat. Itu saja sudah cukup menjadi kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dan kita diingatkan juga untuk boleh memiliki harta kekayaan. Tetapi harta kekayaan bukan menjadi jaminan kehidupan kita. Kalau mau menjadi jaminan, mungkin jaminan yang sementara dan fana. Dan mungkin berguna juga hanya untuk dunia ini saja. Hari esok tidak akan pernah berguna. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini juga membuat kita untuk makin terbuka pada sesama kita. Karena masa Prapaskah juga menjadi sebuah masa di mana kita meningkatkan amal kita. Nah, ketika kita berelasi baik dengan Tuhan, maka kita juga harus tunjukkan kebaikan hati kita menolong orang yang ada di sekitar kita. Setiap hari dalam kehidupan kita sesungguhnya. Tetapi lebih lagi pada masa Prapaskah atau masa pertobatan ini. Tuhan memberkati.